Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama mahasiswa kami, mari terus semangat ya mengejar mimpi kita, mengejar cita-cita kita, mengejar harapan kita, termasuk harapan keluarga kita, terutama harapan orang tua kita yang menginginkan kita menjadi orang yang sukses, yang menginginkan kita menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang lebih bermanfaat untuk diri, keluarga, dan juga masyarakat. Maka orang tua kita sangat menunggu kita sebagai orang yang berpendidikan tinggi. Besar harapan mereka, besar mimpi mereka terhadap kita. Maka walaupun bagaimana kesulitan yang kita hadapi, rintangan yang kita hadapi, terus kita hadapi dengan pikiran yang jernih, dengan mental yang kokoh, dan kita istiqomah dalam menjalaninya. Namun kita mau ditakut-takuti, diremehkan, dilemahkan. Kita harus kuat, kita harus yakin kita berhasil, harus yakin kita dengan cita-cita kita, dengan visi kita. Jangan kita menyerah dengan omongan orang, menyerah dengan omongan orang yang tidak mendukung kita dalam pencarian ilmu, dalam meraih pendidikan tinggi. Jangan kita mau menyerah. Kalau kita menyerah, berarti kita kalah. Orang yang kalah adalah orang yang menyerah. Selama orang itu belum menyerah, dia tidak akan kalah. Itu yang harus ditanamkan dalam diri kita, prinsip itu. Banyak terjadi keheranan dalam dunia ini, dan orang pun tidak menyangka, orang menjadi takjub, orang menjadi heran, menjadi hal yang luar biasa bagi mereka. Apa yang terjadi terhadap orang yang biasa menjadi luar biasa, karena orang yang biasa tadi punya mimpi besar. Mimpi ini terus istiqomah, terus dia konsisten, dia kejar. Akhirnya dia menjadi orang yang luar biasa. Itu banyak terjadi pada orang-orang di sekeliling kita, dan juga kita dengar berita-beritanya, atau kita lihat, kita tonton kisah-kisahnya. Ada di Amerika seorang yang biasa dari Zimbabwe yang bernama Tererai. Saya ceritakan karena Tererai ini dari Zimbabwe, sebuah negara di Afrika, negara miskin. Tapi cita-cita beliau sangat luar biasa. Dia tulis dalam sebuah kertas, saya cari kertas,
yang berbunyi, "My name is Tererai." Nama saya Tererai. "And I want to go to America." Saya ingin pergi ke Amerika. "To have a education." Untuk mengambil pendidikan. "And I want to have a BS degree." Ya, saya ingin memperoleh ya sarjana. "I want to have a master." Saya ingin memperoleh master S2 ya. "And I want to have a PhD." Saya ingin memperoleh doktor S3. Ini perempuan ya, Tererai ini sangat luar biasa cita-citanya. Dari negara miskin Zimbabwe ya, bercita-cita ingin ke Amerika untuk meraih sarjana ya, meraih S2, meraih S3. Dia tulis di sebuah kertas, di secarik kertas. Nah, begitu juga cita-cita ya mahasiswa kami, bagusnya dituliskan ya di sebuah kertas, di secarik kertas dituliskan, "Saya ingin ke Pekanbaru." Ya, bukan hanya sekedar merantau mencari uang, tapi saya ingin meraih sarjana. Setelah itu nanti saya ingin kemana lagi? Untuk meraih master. Saya ingin meraih PhD atau doktor. Ya, apa cita-cita kita? Bagusnya dituliskan. Ya, Tererai tadi diundang ya di Oprah Winfrey ya, sebuah acara talk show ya yang dikomandai oleh Oprah itu nama pembawa acaranya. Kalau seperti kita Ki Andi itu ya, di Metro TV kan ada Ki Andi ya. Nah, kalau di Amerika itu ada Oprah. Diundang ya, siapa ini, seorang wanita dari apa ini, dari Zimbabwe ini ya, setelah dia menjadi dokter. Dia ceritakan kisahnya. Dia orang miskin di kampungnya ya, tapi citanya besar. Akhirnya dapat dia merantau ke Amerika pada umur 20 tahun. Merantau ke Amerika. Dan sebelum merantau dia sudah bersuami ya. Nah, merantau sama suaminya ke Amerika. Walaupun sudah bersuami, dia mengambil kuliah sarjana. Selesai sarjana, dia teruskan kuliah masternya. Waktu dia kuliah master itu, kuliah S2 itu, suaminya dideportasi ya ke Zimbabwe dari Amerika karena ada satu kesalahan. Walaupun persoalan di rumah tangganya ada ya, suaminya deportasi, dia terus tinggal di Amerika. Yang perempuan tadi ya, yang bernama Tererai tadi, dia terus tinggal di Amerika dan dia terus melanjutkan studinya sampai dia mendapat gelar PhD, doktor. Dia menjadi orang terkenal di Amerika, sehingga diundang ke acara Oprah Winfrey show ya. Ya, menjadi inspirasi bagi orang lain. Ini ya sebuah
keajaiban mimpi, cita-cita. Begitu juga yang terjadi pada seorang wanita ya di Inggris. Dia bercita-cita ingin memimpin pasukan Inggris, tentara, padahal dia wanita. Cita-cita ini dia tanamkan terus, ya, dia tancapkan terus dalam hatinya cita-cita itu, dan itu dia konsisten. Ya, kalau menurut orang tidak mungkin ya wanita memimpin pasukan tentara yang isinya laki-laki. Tapi dengan cita-cita kuatnya, ya, terjadi ya kekalutan waktu itu di pasukan tentara Inggris, ya, kekalutan negara Inggris melawan Prancis. Ya, sudah uji coba dengan pimpinan-pimpinan lain, ya, tidak bisa. Akhirnya ditunjuklah seorang wanita ini, masih muda, ya, 17 tahun umurnya, yang bernama Loa. Ditunjuklah Loa ini menjadi pimpinan pasukan tentara Inggris melawan Prancis. Apa yang terjadi? Terjadi kemenangan di pihak Inggris dengan kehebatan ya pimpinan Loa tadi, ya, padahal dia seorang wanita. Terwujud, ya, terwujud. Manakala terjadi kekalutan di negara Inggris untuk mencari pimpinan yang berbakat dalam memimpin. Ini ya yang terjadi, keajaiban-keajaiban yang tidak masuk akal, ya, terjadi hal-hal yang luar biasa. Jadi mahasiswa kami, ya, ananda-ananda kami, ya, semuanya, mari kita teruskan cita-cita kita, teruskan harapan orang tua kita. Kita berpendidikan tinggi, banyak ya hal-hal yang tidak terbayangkan menjadi kenyataan, yang rasanya tidak mungkin menjadi mungkin. Yang penting tanamkan terus impian kita, harapan kita, ya, dalam diri kita. Nah, pada suatu saat akan datang kegembiraan, kecemerlangan, ya, kebahagiaan dari hasil perjuangan kita. Bisa saja masa kuliah kita kekurangan, ya, dari segi ekonomi, ya. Kadang-kadang sambal hanya cabai saja untuk makan, ya. Sepatu masih sepatu lama, masih koyak sepatu itu, tidak bisa kita menggantinya. Kadang-kadang ongkos untuk kuliah tak dapat, ya, masa kita cari cara, ya. Kadang-kadang ya ongkos pergi kuliah ada tapi ongkos pulang tidak ada, terus kita datang, nanti ada terus jalannya itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan terus memberikan solusi, yang jalan makhroja terhadap kita yang bertakwa. Kita berbuat ibadah, ya, ada nanti masanya kita akan gembira, ada masanya nanti kita akan senang, ya, dari hasil perjuangan kita. Yang jelas teruskan mimpi itu, ya. Ada seekor kuda hitam, ya. Dia terus bersemangat dan berjalan, berlari, semangat terus berlari, ya, membawa tuannya, ya. Nah, dia terus bersemangat.
walaupun tuannya itu tidak begitu kuat melecutnya, tapi dia terus bersemangat lari. Pada suatu tempat peristirahatan, ya, tempat istirahat kuda-kuda itu, ya dia ini kuda hitam ini, warnanya hitam ya. Di tempat peristirahatan itu ada seekor kerbau bertanya kepada kuda itu, "Wahai kuda hitam, kenapa engkau begitu semangat membawa tuanmu? Sedangkan dengan jalan bersantai saja kan bisa," katanya. Kata kerbau tadi. Jawab kuda tadi, "Saya punya mimpi," katanya. "Mimpi saya, waktu keluar dari kandang itu, saya memimpikan bahwa tuan saya akan membelikan saya sepatu baru." Ya, keluar dari kandang itu, makanya saya semangat. Dan pulang nanti dari perjalanan ini, saya memimpikan tuan saya akan menyediakan rumput hijau yang segar terhadap saya. Makanya saya terus bersemangat, kata kuda itu. Ditengok oleh kerbau itu, kaki kuda itu masih memakai sepatu yang koyak, yang sudah usang. "Tapi sepatumu ini masih usang, masih koyak," kata kerbau itu. "Kalau seandainya nanti tuan kamu tidak membelikan kamu, bagaimana?" "Saya terus bermimpi, kalau tidak dibelikan oleh tuan saya hari ini, besok harapannya dia akan membelikan saya. Kalau besok juga tidak dibelikan, besoknya lagi. Kalau besoknya lagi tidak dibelikan, besoknya lagi. Sampai mati saya terus bermimpi dibelikan oleh tuan saya sepatu baru." Nah, begitulah apanya, tekad saya. Makanya saya terus bersemangat membawa tuan saya. Terus bersemangat dalam hidup saya. Tidak mau saya kendor semangat. Tidak mau saya loyo, ya, sampai saya mendapatkan cita-cita saya. Nah, itulah ya, dari kisah kuda ini, ya, bisa juga dalam motivasi kita. Ya, harapan orang tua kita menunggu kita yang berpendidikan tinggi, menunggu kita sarjana. Ya, sedih mereka kalau kita tidak teruskan perjuangan kita. Harapan kalau sudah berkeluarga, anak-anak kita menunggu dia, ibunya sarjana, menunggu ayahnya sarjana. Ya, tidak putus harapan orang. Jangan kita putuskan harapan mereka. Harapan seorang istri menunggu suaminya sarjana. Harapan seorang suami, ya, terbayang menulis nama istrinya dengan gelarnya. Suami itu, ya, harapan istri juga begitu, terbayang dan menulis nama suaminya di lapor anaknya dengan gelarnya. Maka jangan kita putuskan harapan itu, mimpi itu. Mari terus kita kejar cita-cita kita, berpendidikan tinggi. Usahakan terus berpendidikan tinggi. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.